Hai Sobat Kreatif dimanapun kalian berada, kali ini kalian udah bareng sama dua mentor dari Garasi Kreatif. Dan malam ini kita bakal bincang-bincang mengenai apa sih Garasi Kreatif. Nah, di sebelah kanan udah ada Bang Trio, di sebelah kiri sudah ada Mas Lea. Halo. Oke, nah sebelum kita lanjut bincang-bincang mengenai Garasi Kreatif lebih dalam lagi, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu dua mentor ini harus kenalan dulu kali ya. Mulai dari Mas Lea dulu nih, boleh sebutin namanya, terus sekarang kesibukannya lagi apa, nama Instagramnya, dan juga mungkin posisi di Garasi Kreatif itu sebagai apa? Oke, nama saya Lea. Kesibukan sehari-hari saya sebagai asisten dosen di salah satu Universitas Kota Malang. Untuk posisi saya di Sanggar Seni Garasi Kreatif ini sebagai salah satu mentor khususnya di bidang vokal. Di bidang vokal, berarti suaranya bagus nih. Insya Allah. Nama Instagramnya apa nih Mas Lea? Untuk nama Instagram saya rian.oi atau riand.ui. Oke, orang Indonesia. Boleh di-follow nih sobat-sobat kreatif. Dan kita ke sebelah kanan ada Bang Trio, boleh kenalan dulu nih Bang Trio. Oke, saya Trio. Biasanya teman-teman atau di dunia internet itu memanggil saya Bang Trio seperti itu. Terus kalau untuk kesibukan sehari-hari, saya seorang fotografer, terus pemandu bakat, dan juga di event organizer juga. Oke, nama Instagramnya Bang? Kalau Instagram mudah banget, trio.moto, trio.moto. Oke, mungkin karena pekerjaannya fotografer jadi moto-moto gitu. Biar mudah diingat gitu ya. Oke, nah udah kenalan nih sobat kreatif, udah kenalan sama dua mentor dari Garasi Kreatif, ada Bang Trio dan Mas Lea gitu ya. Kalau dari Bang Trio dan Mas Lea nih sejak kapan sih bergabung di Garasi Kreatif? Boleh dari Bang Trio dulu. Saya dulu. Saya bergabung di Garasi Kreatif ini sebenarnya nggak sengaja ya. Oke. Jadi pada suatu hari yang indah, belum banyak. Kayak dongeng ya. Jadi saya waktu itu terhubung nggak sengaja dengan namanya Pak Hanan, salah satu founder di Garasi Kreatif. Terus lama-lama kok kita ngobrolnya nyambung gitu tentang dunia kreatif seperti apa, tentang pengembangan bakat seperti apa, ya akhirnya secara nggak sengaja gitu akhirnya saya bisa masuk ke jajaran bergabung di Garasi Kreatif. Kalau untuk posisinya sebagai apa ya, mungkin nanti spesial saya ke keyboard, tapi nanti kalau untuk di band itu nanti saya posisinya di bass. Jadi kalau ada yang kotor-kotor dikebasin. beda alat musik bass ya sobat kreatif. Oke, kalau dari Mas Lea nih sejak kapan bergabung di Garasi Kreatif? Mungkin kalau dibilang baru bergabung juga nggak baru-baru amat, juga lama tengah-tengah. Berarti sejak gini, awalnya mungkin karena saya lumayan aktif di bidang organisasi atau organizer lah tepatnya. Terus saya juga sama seperti kata Mas Tio tadi, bertemu dengan founder dari Pak Hanan juga. Pak Hanan. Akhirnya bicara tentang kesenian dan nantinya juga saya tertarik untuk menjadi salah satu mentor di Sanggar Seni. Oke, berarti kalau udah bergabung di Garasi Kreatif, berarti kalau bisa disimpulkan nih Garasi Kreatif sendiri tuh apa sih menurut Bang Trio? Garasi Kreatif itu secara singkat aja ya. Jadi kalau kita masuk ke garasi itu semuanya ada di situ. Oke, ibaratnya. Ibaratnya gitu. Jadi kita mempunyai kemampuan untuk kepingin mengembangkan bakat ada. Terus misalkan ada salah satu cabang juga di Garasi Kreatif itu yang menangani UMKM dan lain-lain. Jadi menjadi wadah buat generasi muda dan juga yang jelas bisa membuat manfaat dari segi sosial gitu. Dari segi sosialnya juga gitu. Jadi nggak sekedar dari talentanya aja seperti itu. Kalau dari Mas Lea, menurut Mas Lea Garasi Kreatif itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya harus sama seperti Mas Rio tadi. Jadi ibaratnya sebuah garasi itu garasi mobil lah, garasi mobil. Katakan di dalam garasi itu banyak komponen-komponen seperti alat-alat mesin atau mungkin obeng, kabel atau dan lain-lain. Intinya semua penunjang
beberapa komponen itu dijadikan menjadi satu dalam sebuah narasi yang akhirnya bisa menjadi suatu tempat atau suatu wadah yang bisa berguna bagi orang lain, khususnya sebagai seorang beberapa seniman. Oke, memberi wadah gitu ya. Jadi buat sobat kreatif yang belum tahu nih, di cabangnya di Garasi Kreatif ini nggak cuma dalam bidang seni aja. Jadi selain ada Sanggar Seni Garasi Kreatif, ada juga Garasi Media TV Digital, Garasi Network, dan juga Garasi UMKM seperti yang sudah disebutkan Bang Trio ya. Dan untuk bidang kelasnya tadi Mas Lehat juga sudah memperkenalkan bahwa beliau adalah salah satu mentor di bidang kelas vokal. Tapi bidang kelas di Garasi Kreatif itu juga banyak banget nih sobat kreatif. Ada di fashion, vokal, DJ, tari tradisional, acting, tari kreatif, dancer hip hop, MC, keyboard, gitar, dan masih banyak lagi. Jadi ini lengkap banget ya Bang Trio ya. Buat teman-teman sobat kreatif yang mungkin tidak hanya yang punya bakat tapi yang punya kemauan gitu ya, boleh banget mengembangkan diri di Garasi Kreatif. Nah, kalau dari Bang Trio nih, sejak kapan sih ada terjun di dunia entertain? Kalau kita bicara ke dunia entertain ini lumayan lama juga sih. Jadi saya tahun 2008. Jadi entah udah berapa tahun tuh. Ya kalian masih SD gitu. Iya. Jadi saat itu saya bergabung di salah satu rumah pengembangan bakat dan sebuah event organizer juga. Jadi saya pada awalnya itu menangani anak-anak gitu, kecil-kecil gitu, biasa sampai ngumpul bisa sampai 40-50 itu saya tanganin. Jadi saya sebagai manajemen dan pengajar, merangkap sebagai mentor. Mentor juga di musik dan vokal juga sih saat itu. Baik. Cuma lama-lama itu pesertanya ini yang dulu kecil-kecil sekarang gede-gede gitu, yang kecil malah jarang gitu. Jadi sekarang lebih sering berkumpul ya atau tergabung dengan talent-talent yang remaja dewasa, yang kecil-kecil malah jarang. Oke. Kalau dari Mas Lehat, sejak kapan sudah menggeluti dunia entertain? Dunia entertain, kalau dari awal saya mungkin karena hobi pastinya Mbak ya, hobi. Terus di waktu saya sebagai mahasiswa dulu suka jadi mahasiswa jadi mahasiswa Nggak langsung jadi dosen ya? belum, tapi agak salah jurusan kan saya jadi sekolah kuliah di bidang farmasi, cuman malah lebih aktifnya karena kan kesenian karena di kampus kan ada UKM ekskul ya, ekskul itu di UKM musik di kampus tersebut. Jadi saya aktif di musiknya itu, kemudian ya step by step lah, kemudian akhirnya merambah ke dunia entertain yang lebih secara profesional. Oke. Nah, waktu kalau tadi dari ceritanya Bang Trio dan Mas Lehat kan sama-sama tidak sengaja bertemu dengan Pak Hanang dan ternyata satu latar belakang nih di pengembangan talenta di kesenian juga. Kalau dari awal, kalau dari Mas Lehat dulu nih, harapannya apa sih sebenarnya sehingga memutuskan bergabung di Garasi Kreatif? Saya yang tertarik itu terus terang karena banyak inovatif di Sanggar Seni Garasi Kreatif ini. Bukan hanya untuk melatih atau mendidik para muridnya secara teoritis karena itu, tapi kita juga membuka peluang bagi mereka bagaimana mereka bisa eksplor di dunia nyata. Intinya mentalnya mereka dilatih. Bagaimana mengupayakan, bagaimana memiliki keberanian untuk mengutarakan karya mereka, menunjukkan ke publik gitu ya. Benar. Karena di Garasi Kreatif sendiri juga 70% perform ya maksudnya. Jadi tidak hanya mendidik secara teoritis tapi juga praktiknya juga gitu. Jadi bisa terjun langsung di lapangan gitu ya maksudnya. Jadi bukan hanya mendidik sebagai menjadi seorang seniman saja, cuma menjadi seorang seniman yang entrepreneur, tapi juga menjadi seorang seniman yang entrepreneur. Oke. Kalau dari Bang Trio nih, harapannya di awal apa sih sehingga memutuskan untuk bergabung di Garasi Kreatif? Sama juga seperti itu tadi, tapi ada tambahannya. Jadi saya kan udah lama juga di dunia talenta kan dari kata berbakat. Iya benar. Jadi di dunia talent itu sudah lumayan lama. Biasanya kendala saya pribadi atau mungkin juga kendala dari banyak orang itu kalau sudah ada talentnya ini, kalau
lagunya siapa? Armada itu mau dibawa kemana? Oh, aduh. Itu mau dibawa kemana itu. Oke. Jadi di sini garasi ini mempunyai sistem. Jadi misalkan ada talent yang memang mempunyai bakat atau kemampuan tertentu, itu nanti bisa di direct macam-macam. Mungkin nanti bisa branding di sosial media, misalkan bisa di YouTube, atau mungkin bisa dialirkan ke manajemen yang lebih tinggi lagi, mungkin ke TV swasta atau ke yang lain. Itu menjadi itu tadi jawaban dari mau dibawa kemananya talent ini. Nah, jadi yang saya lihat itu di garasi itu mempunyai kemampuan untuk itu. Begitu. Oke, karena banyak banget talent, bahkan ini di Garasi Kreatif ini tidak hanya di Kota Malang ya. Ada beberapa kota. Ada di Malang Raya gitu Malang ya. Raya. Dan juga nggak di Kota Malang juga, awalnya malah di Banyuwangi. Oh. Ada juga di kota-kota yang lain juga. Oke, dan udah banyak banget pastinya talent-talent yang ada di Indonesia. Iya. Dan mau dibawa kemana sih gitu? Nah, itu mau dibawa kemana Nah, itu yang salurannya penting. seperti apa? Oke. Nah, kalau tadi kan pengalamannya Bang Tri dan Mas saya di dunia entertain, kalau Mas saya udah dari jadi mahasiswa, kalau Bang Tri bahkan dari 2008, udah lama banget. Kalau boleh diceritain dong salah satu pengalaman yang mungkin menurut Bang Trio dan Mas Lea tuh paling memalukan gitu yang pernah terjadi di dunia entertain. Boleh dari Bang Trio dulu. Kalau bicara yang memalukan ini memang lumayan malu sih saat itu. Paling memalukan pasti malu ini. Jadi saat itu kita masih awal-awalnya ngeband, ya. Jadi awal-awalnya ngeband kita masih belum tahu cara perform itu seperti apa. Kita belum Oke. tahu seni pertunjukan seperti apa gitu. Kita sama sekali belum tahu. Dan kita langsung ngeband gitu. Nah terus waktu enak-enak ngeband, saat itu drummernya lupa, terus dia diem. Oh, oke. Nah, jadi kita di atas panggung, terus di depan itu banyak orang, kita saling lihat gitu. Saling menatap Lah, ya. diem. Berhenti. Lah, sebagai ketukannya diem, bayangin aja kayak apa. Akhirnya ya dengan rasa Maluku yang sangat besar, Baik. kita akhirnya turun dengan dari panggung saat itu. Oh, turun pada akhirnya ya, Bang Trio ya? Soalnya ini udah kehilangan ini apa ya? Udah malu banget gitu si dramanya. Oke. Dan memutuskan untuk turun. Iya, akhirnya kita turun. Aduh, itu sangat malu. Aduh ya banget. sobat kreatif, jangan langsung turun gitu ya, itu kayak nggak profesional ya jadi Bang. Nah, mungkin disambungkan dengan garasi kreatif. Yang bagus kalau di garasi kreatif ini kan ada mentor. Jadi ada mentor yang siap untuk membimbing. Kalau kayak dulu kita nekat aja, kita nggak ada bekal, kita Nekat, berani ya. tampil di atas panggung. Tapi begitu ada sesuatu hal yang di luar Unpredictable, rencana, luar prediksi. kita nggak bisa ini, Handle. nggak bisa handle, nggak bisa menyikapinya nggak bagaimana. Oh, baik. Nah, fungsinya kalau di garasi kreatif kita ada mentor, jadi seorang talent itu lebih mudah untuk mengekspor bakatnya. Iya, karena akan dikenalkan dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Iya, pasti nanti akan didirect, dibimbing sedemikian rupa sehingga mempunyai bekal yang cukup untuk dunia entertain secara profesional. Sehingga pengalaman memalukan tadi tidak terulang oleh Nah. sobat-sobat kreatif gitu ya. Kalau dari Mas Lea nih, pengalaman paling memalukan ketika di dunia entertain? Terus terang nggak pernah malu sih Mas. Atau mungkin saya tidak malu mungkin ya. Mungkin itu lebih Ini bisa dicontoh di sobat kreatif ya. tapi nggak tahu. Mungkin kalau malu nggak, cuma kalau untuk beberapa kejadian-kejadian yang ya unpredictable tadi ada saat perform di atas panggung pasti banyak lah, ada yang miss ini lah, tapi dengan hal itu kalau sebagai entertainer atau mungkin seniman, hal itu malah menjadi salah satu upaya bagaimana mental kita dilatih. Benar. Dan tentunya itu yang kita semua harapkan di sandal ini. Jadi bukan hanya melatih secara seni, bukan hanya sekali teoritis, tapi juga melatih mental kita bagaimana untuk di dunia entertain itu sendiri. Itu juga tergantung jam terbang juga. Iya, yang terbang. Benar. Oke, kalau tadi udah cerita nih Bang Trio sama Mas Lea tentang pengalaman yang tidak terlupakan ya, bisa jadi memalukan. Kalau sekarang pengalaman yang paling membanggakan, boleh Mas Lea ketika di dunia entertain? Saya terus terang selalu bangga pada diri saya Selalu sendiri. bangga. Kalau tadi tidak pernah malu, sekarang selalu bangga. Tapi kalau
bicara sebagai sifat manusia kan selalu tidak pernah merasa puas. Benar. Itu cuman dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya upayakan ya dalam mencapai sebuah impian itu dalam mencapai sebuah tujuan pasti banyak proses, berarti banyak juga lika dan ketika beberapa hal itu saya sudah melalui satu-satu meskipun tidak terlalu cepat, menurut saya itu sebuah kebanggaan kepada diri saya sendiri. Keren. Jadi Mas Lea menghargai sebuah proses. Menghargai sebuah proses. Benar. Kalau dari Bang Trio nih, pengalaman yang paling membanggakan ketika di dunia entertain. Pengalaman membanggakan mungkin di sekitar khususnya saya pribadi, saya bisa berbangga itu kalau mungkin kita bisa terlibat di acara sebuah event yang sangat besar, seperti itu. Terus misalkan kita berkumpul dengan komunitas fotografer, kita di situ banyak sekali teman, terus kita juga nanti bisa menemukan link-link di situ, kita nambah relasi pasti. Nggak sekedar foto aja, tapi dengan banyaknya silaturahmi kita bisa menjadi banyak teman di situ dan kita juga bisa membaca peluang yang ada di situ. Itu kalau di dunia fotografi. Kalau di dunia model umpamanya, kalau kita bisa terlibat di acara-acara besar juga ada kepuasan sih. Kalau saya pribadi, saya bisa mengenal bangga, bisa mengenal desainer yang udah terkenal, terus dengan model yang udah terkenal, makeup artist juga, yang megang wardrobe dan lain-lain. Itu menjadi suatu kebanggaan karena juga di dunia modeling itu juga salah satu passion saya gitu. Ngomong-ngomong soal pengalaman paling membanggakan ya di Bang Tio sama Mas Lea, kalau hal yang membanggakan tuh berarti identik sama sebuah pencapaian. Kalau di Mas Lea nih, pencapaian sampai saat ini yang paling membanggakan mungkin di event apa? Kalau untuk pencapaian membanggakan mungkin belum ya, cuman untuk proses yang saya lalui dalam setiap kegiatan itu yang menurut saya membawa kebanggaan sendiri terhadap saya, seperti yang tadi saya sangat menghargai proses itu. Oke, keren banget nih. Jadi skala eventnya baik itu nasional atau internasional itu bukan sebuah tolak ukur, karena prosesnya, ilmu yang didapat itulah yang bisa menjadi pencapaian dari dalam diri kita sendiri, karena kita nggak perlu bersaing sama orang lain sebenarnya Bang ya. Oke, dari Bang Trio nih, pencapaian apa nih yang paling membanggakan? Pencapaian mungkin kata tadi disinggung soal event, mungkin juga saya beberapa kali membuat event. Di antaranya dulu pernah bikin duta pendidikan Jawa Timur, terus Miss Cybermall, ada Miss Selebgram, terus foto model Indonesia, dan saya juga pernah bikin parade band Semalang Raya saat itu. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu. Waduh, 8-9 tahun yang lalu sudah menyelenggarakan event ya Bang? Udah. Oke, ini memang keren banget, 2 mentor dari Jakarta. Kalau dari Bang Trio nih, pengalaman yang paling membanggakan ketika di dunia entertain? Pengalaman membanggakan mungkin di sekitar khususnya saya pribadi, saya bisa berbangga itu kalau mungkin kita bisa terlibat di acara sebuah event yang sangat besar, seperti itu. Terus misalkan kita berkumpul dengan komunitas fotografer, kita di situ banyak sekali teman, terus kita juga nanti bisa menemukan link-link di situ, kita nambah relasi pasti. Nggak sekedar foto aja, tapi dengan banyaknya silaturahmi kita bisa menjadi banyak teman di situ dan kita juga bisa membaca peluang yang ada di situ. Itu kalau di dunia fotografi. Kalau di dunia model umpamanya, kalau kita bisa terlibat di acara-acara besar juga ada kepuasan sih. Kalau saya pribadi, saya bisa mengenal bangga, bisa mengenal desainer yang udah terkenal, terus dengan model yang udah terkenal, makeup artist juga, yang megang wardrobe dan lain-lain. Itu menjadi suatu kebanggaan karena juga di dunia modeling itu juga salah satu passion saya gitu. Ngomong-ngomong soal pengalaman paling membanggakan ya di Bang Tio sama Mas Lea,
kalau hal yang membanggakan tuh berarti identik sama sebuah pencapaian. Kalau di Mas Lea nih, pencapaian sampai saat ini yang paling membanggakan. Mungkin di event apa? Mungkin kalau ketika menyelenggarakan beberapa event yang tentang event musik tentunya, soalnya beberapa memang karena event-event yang sudah saya ikut dalamnya, mungkin belum dalam batas nasional atau internasional tapi di skop kecil, cuma seperti saya bilang tadi, beberapa pencapaian, beberapa tujuan itu bukan sebagai tolak ukur, tapi dalam prosesnya itu saya lebih merasa bangga karena banyak ilmu yang saya serap dari proses-proses itu. Jadi skala eventnya baik itu nasional atau internasional itu bukan sebuah tolak ukur, karena prosesnya, ilmu yang didapat itulah yang bisa menjadi pencapaian dari dalam diri kita sendiri, karena kita nggak perlu bersaing sama orang lain sebenarnya Bang ya. Oke, dari Bang Trio nih, pencapaian apa nih yang paling membanggakan? Pencapaian mungkin kata tadi disinggung soal event, mungkin juga saya beberapa kali membuat event. Di antaranya dulu pernah bikin duta pendidikan Jawa Timur, terus Miss Cyber Mall, ada Miss Selebgram, terus foto model Indonesia, dan saya juga pernah bikin parade band Semalang Raya saat itu. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu. Waduh, 8-9 tahun yang lalu sudah menyelenggarakan event ya Bang? Udah. Oke, boleh diulang lagi nih, pesan buat generasi muda dari Bang Trio. Oke, kalau pesan untuk generasi muda, bukan mungkin pesan atau saran ya gitu ya. Jadi coba quotes gitu ya. Jadi coba pilih tempat untuk latihan agar kita bisa memang melatih passion kita itu secara maksimal, dan di situ juga nanti kan ada ini, kita juga bersosialisasi juga. Jadi kita juga lebih mudah kalau berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Jadi kita dengan berkelompok itu manfaatnya akan lebih besar seperti itu. Oke, jadi para sobat kreatif ini harus selektif buat memilih wadah untuk menyalurkan talentanya gitu ya, menyalurkan bakatnya. Kalau dari Mas Lea nih, pesan buat generasi muda, buat sobat kreatif yang lagi nonton. Pesan, oh ya sebelumnya kita barusan take lagu sebuah jingle di. Waduh, keren banget nih. Jingle dari Sanggar Seni Garasi Kreatif. Oke. Kemudian ada salah satu lirik merangkai sebuah seni yang merdeka. Nadanya gimana tuh? Boleh dinyanyiin sepotong? Nanti harus follow YouTube. Biar penasaran ya. Bro, ini vokalisnya juga. Jadi intinya merangkai sebuah seni yang merdeka, di mana artinya seni itu luas, seni itu bebas, jadi jangan pernah takut untuk berkarya. Itu sih pesannya. Keren banget. Oke, nah dari bincang-bincang tadi tentang garasi kreatif nih teman-teman ya, dan kebetulan sekarang garasi kreatif ini lagi buka pendaftaran buat siswa baru nih. Jadi buat kalian sobat kreatif yang berminat dan juga pengen berprestasi dalam bidang seni, langsung aja daftar di garasi kreatif. Nanti tidak hanya teoritis, karena nantinya sobat kreatif yang daftar juga akan diberi kesempatan praktik, jadi 70% perform. Jadi seperti kata Mas Lea tadi, bisa mengasah mental juga gitu ya. Dan untuk bidang kelasnya, ulang lagi, tidak hanya 1-2, ada di bidang fashion, vokal, DJ, tari tradisional, acting, tari kreatif, dancer hip hop, MC, keyboard, gitar, dan masih banyak lagi. Dan ini pendaftarannya masih buka ya Bang Trio, sampai di tanggal 28 Maret 2022. Atau mungkin nanti masih ada diperpanjang ya? Soalnya kita juga nggak di satu tempat aja. Ya, ada di Mall di Noyo City, terus nanti ada juga di Cyber Mall, dan juga ini kita juga lagi running yang ada di Malang Plaza. Oke, itulah tadi bincang-bincang bareng dua mentor dari Garasi Kreatif. Sangat menarik sekali bukan? Buat sobat kreatif nih, buat kalian yang berminat dan pengen banget berprestasi dalam bidang seni,
Sanggar Seni Garasi Kreatif lagi buka pendaftaran siswa baru. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung aja join ke Sanggar Seni Garasi Kreatif. Karena seperti yang sudah Safilon sampaikan di awal tadi ya, ada banyak banget bidang kelas, nggak cuma 1 atau 2. Ada fashion, vokal, DJ, tari tradisional, acting, tari kreatif, dancer hip hop, MC, keyboard, sampai gitar juga nih. Dan nggak cuma teori aja, seperti yang udah Mas Lea sampaikan tadi, ada 70% perform. Jadi teman-teman bakal dikasih kesempatan buat praktik, buat sekalian mengasah mental gitu ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Garasi Sanggar Kreatif. Wujudkan prestasimu, satu visi melesatkan segala citamu. Bersama kami, Sanggar Seni Garasi Kreatif.